Kenapa pantesan? Karena Aniesnya sendiri itu seperti ini nih. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab di Indonesia. Dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Nih, Anies nih, membelok-belokkan sejarah nih. Ini semua ini pengikutnya Anies. Dia gagal Pilpres, dia kalah Pilpres. Sekarang membabi buta, menyerang terus, bikin pecah belah persatuan Indonesia, memfitnah sana-sini, mengadu domba terus. Karena apa? Aniesnya sendiri seperti ini. Anies adalah keturunan Arab. Dia menyatakan bahwa Indonesia itu belum pernah ada. Simak videonya. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Oke, orang tuanya mendeklarasikan Partai Arab Indonesia di tahun 34. Catat ya pemirsa. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah air Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Oke, diulang lagi ya. Orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahun 34. Apa sih dipikirkan? Itu yang disampaikan oleh Yohanes Anies Baswedan ya pemirsa. Coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Yohanes Anies Baswedan mengatakan nekat karena Indonesia belum ada. Oke, kita lanjutkan ya pemirsa. Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, berarti tetap Jawa. Kita simpan dulu. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Orang Bugis pun mengatakan saya Indonesia, jika Indonesia tidak terjadi, tidak akan terjadi, tetap Bugis. Dan ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, apa yang terjadi katanya? Kita dengarkan lagi pemirsa. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab, dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sama Indonesia di mana. Mau ngaku Jawa nggak bisa, ente ngaku Arab, ente sudah ngaku Indonesia. Faham maksudnya pemirsa? Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab, dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sama Indonesia di mana. Cari aja Indonesia di mana, tidak ada barangnya. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Oke. Yohanes Anies Baswedan mengatakan bahwasannya kakek moyangnya itu mengatakan sumpah Indonesia itu sebelum Indonesia ada di tahun 34 ya pemirsa. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiatul Khair. Saya sampaikan kemarin juga di Jamiatul Khair 115 tahun. Saya diundang hadir itu ketika saya masih main di Buit. Terus saya katakan saya sudah bukan, tapi tetap diundang hadir, saya sampaikan di sana bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Oke? Ya pemirsa, di sini ada satu statement dari Anies Baswedan, Yohanes Anies Baswedan yang harus kita luruskan bersama-sama bahwasannya di tahun 34 Indonesia itu belum ada. Bahkan yang menyatakan Indonesia itu adalah orang Arab. Nah ini nih yang saya maksud dengan manipulasi.
sejarah oleh Anies Baswedan. Sejarah yang sudah terang benderang saja bisa dimanipulasi oleh Anies Baswedan. Sekarang kita cari informasinya ya pemirsa. Saya mengambil referensi dari Wikisumber, yang Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Nah, saya akan bacakan pemirsa ya. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangatnya untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Dengarkan pemirsa, saya ulang sekali lagi ya. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Lalu saya tanya sekarang, yang dimaksud oleh Anies Baswedan tentang Indonesia itu belum ada di tahun 34, apa maksudnya? Saya lanjutkan ya pemirsa. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai sumber kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Ya, sahabat-sahabatku semuanya, di sini sudah jelas ya. Negara kita yang sudah jelas sejarahnya bisa dimanipulasi oleh seorang Yohanes Anies Baswedan. Saya akan bacakan isi Sumpah Pemuda yang sahabat-sahabat semuanya saya yakin juga hafal isi daripada naskah Sumpah Pemuda. Yang dikata Anies Baswedan, Indonesia ini belum ada di tahun 34. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah jelas, tadi sudah saya jelaskan di awal tentang Sumpah Pemuda. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, sadar nggak sih? Sebenarnya para pengikut daripada aliran-aliran keras itu, khususnya pendukung-pendukung aliran radikal itu, mereka itu adalah korban daripada penjajahan akal kita, otak kita, pemikiran kita. Dan kita harusnya sadar semuanya bahwasanya kita ini sedang dijajah pola pikir kita oleh kelompok mereka yang ingin menguasai Indonesia. Sejarah yang sudah jelas dimanipulasi oleh mereka. Saya tidak mengatakan jika tidak ada video yang dimana ucapannya itu dari mulutnya sendiri. Ya, masyarakat Indonesia harus mengetahui ini semuanya supaya masyarakat Indonesia sadar, khususnya mereka yang terdoktrin oleh pemikiran-pemikiran kaum radikal. Kasihan kalian itu, para junjungan kalian itu sedang memberikan racun kepada kalian. Kalian digiring oleh mereka untuk masuk perangkapnya. Kalian dicekokin dengan berita-berita bohong, hoax, untuk bisa mengendalikan kalian. Nanti ketika suatu saat, na'udzubillah min dzalik, mereka bisa menguasai, dan saya yakin itu tidak mungkin. Kenapa pantesan? Karena Aniesnya sendiri itu seperti ini nih. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia.
yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Nih, Anies nih, membelok-belokkan sejarah nih. Ini semua ini pengikutnya Anies. Dia gagal pilpres, dia kalah pilpres, sekarang membabi buta, menyerang terus, bikin pecah belah persatuan Indonesia, memfitnah sana sini, mengadu domba terus. Karena apa? Aniesnya sendiri seperti ini. Anies adalah keturunan Arab. Dia menyatakan bahwa Indonesia itu belum pernah ada. Indonesia ada baru mulai tahun 1934 pada saat dideklarasikan Partai Arab. Ini manusia ya, dajjal ini. Benar-benar bikin rusak Indonesia. Kalian lupa 28 Oktober tahun 1928 Sumpah Pemuda. Bunyinya ingat enggak? Sumpah Pemuda. Cok. Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu bunyi teks aslinya. Ini ada di tahun 1928, cok. Partai Arab, ya, yang kamu klaim katanya Indonesia itu ada sejak Partai Arab, dideklarasikan tahun 1934. Ini, ya, dokter kok, ya, otaknya udah pecah kali. Atau mungkin lebih duluan 1934 kali dibanding 1928. I don't know. Ngomong bahwa Partai Arab mendirikan Indonesia. Sebelumnya belum pernah ada Indonesia. Ya pantas pimpinannya kayak begini. Pengikutnya ya kayak yang tadi yang di depan. Nggak ada nasionalisme, nggak ada. Rasa kebangsaannya nggak ada. Rasa patriotisme apalagi. Jauh. Yang dia pikir adalah kepentingan dia sendiri, kepentingan kelompoknya, jabatan, posisi. Itu yang dia pikirkan. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Lah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiatul Khair. Saya sampaikan kemarin juga di Jamiatul Khair 115 tahun. Saya diundang hadir itu ketika saya masih Mendikbud. Itu saya katakan saya sudah bukan, tapi tetap diundang hadir. Saya sampaikan di sana bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Dan Partai Arab Indonesia itu menyatakan